الفاتحة على من حبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kendati hujan mengguyur Jawa Tengah, kelihatannya bukan cuman Solo ya, dari Tawangmangu tadi saya juga sejak sore hujan. Saya enggak ngerti juga Solo sejak kapan hujan. Ya mungkin wilayah sekitar Solo juga hujan. Alhamdulillah kita tetap bisa istiqomah, ya. Bisa istiqomah untuk hadir cari ilmu. Ya, sama-sama cari ilmu yang bisa membuat kita semakin hidup sesuai aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidupnya sesuai aturannya Allah Ta'ala, pasti hidupnya tenang. Kalau hidupnya enggak sesuai aturan Allah, pasti hidupnya enggak bakal tenang. Makanya kalau kita dekat sama orang-orang yang hidupnya sesuai aturan Allah, kita ketularan tenang. Ya, ketularan tenang. Pada malam hari ini insya Allah saya ingin membahas satu ayat atau mungkin dua ayat yang tadi pagi saya uraikan sedikit tentang bagaimana orang-orang yang berada di surga nanti kalau bertemu saudaranya. Kira-kira antum semua ini pengen masuk surga atau pengen masuk surga? Ya, insya Allah kita semua min ahlil jannah, amin. Dan akhina Edwin Ruscahyadi yang sudah wafat mendahului kita, yang mudah-mudahan sekarang lagi menikmati jannahnya Allah Ta'ala, amin. Saya tadi ini duduk, kemudian ada kopi di sini kan, biasanya kan saya bilang Win, gitu ya. Saya mau Win, gak ono gitu ya. Ya berarti selalu teringat ya, selalu teringat. Ini orang tuh kalau nanamnya baik, ya panennya baik. Tentang nanti kalau di surga bagaimana? Jadi surga itu kan disifatkan dengan segala keindahan, disifatkan dengan segala kebaikan, disifatkan dengan segala kenikmatan. Semua nikmat, semua kebaikan, semua keindahan, yaitu terdapat di surga. Yang menarik buat saya, Allah Ta'ala mensifatkan kondisi orang-orang yang beriman ketika nanti di surga itu seperti apa. Ya ketika nanti di surga itu seperti apa. Yang menarik, kok cocok sama gaya hidup kita di dunia itu. Gaya hidupnya para wali, gaya hidupnya orang-orang soleh, itu senangnya duduk berhadap-hadapan mesem-meseman. Betul tak betul? Ya, orang-orang soleh itu kalau ketemu kan duduk berhadap-hadapan, terus saling tukar senyum. Ya, saling tukar senyum. Dan kenikmatannya orang-orang soleh adalah ketika bisa duduk bersama saudaranya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai muncul istilah
dari para ulama, liqa'ul ikhwan jila'ul ahzan. Liqa'ul ikhwan jila'ul ahzan. Ketemu saudara itu menghapus segala duka. Ya, bertemu saudara itu menghapus segala duka. Kira-kira kita kalau ketemu orang lain udah begitu belum? Atau tambah sebaliknya, aduh dia lagi. Ini kalau ketemu seseorang seperti itu berarti itu belum jadi saudara. Kalau udah jadi saudara di jalan Allah Ta'ala, lihat wajahnya saja langsung nyes, suntuk hilang. Yang tadinya lemes jadi bersemangat. Seperti tadi saya di Tawangmangu, saya kumpul sama teman-teman saya yang ngurusi Masjid Ar-Raudhah, yang 99% saya angkut ke Tawangmangu sampai malam hari ini. Karena kerja bakti di Ar-Raudhah Tawangmangu, kejar target agar bisa segera selesai. Itu kan judulnya kumpulnya angkut-angkut tanah, angkat-angkat batu. Ya, kan seperti itu, bukan duduk-duduk nyanyi. Bukan kumpul kemudian transaksi jual beli. Tapi yang saya lihat itu batu, hebel, besi, dan kawan-kawannya. Anehnya itu ya, saya itu mau turun datang pengajian di sini sama pengajian di sana dalam arti angkat-angkat tadi, itu rasanya tarik-menarik. Saking nikmatnya itu ya. Saking nikmatnya. Ya Allah, ini nikmatnya luar biasa. Melihat Mas Ucup, melihat Mas Cahyo, melihat Mas Syarif, Mas Mukhlis, dan mas-mas lain yang tidak saya sebutkan dan mudah-mudahan enggak marry. Aku enggak disebut gitu ya. Itu asyik gitu loh. Ya itu asyik. Jadi alangkah mudah buat kita itu bahagia, ternyata melihat saudara itu menghapus segala duka. Jadi bahagia itu sebetulnya untuk orang yang beriman itu mudah. Ketemu mukmin, hati ayem, hati tentrem, hati adem. Nah itulah kenikmatan yang nanti paling nikmat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu, kumpul bersama saudara seiman. Makanya kalau di Al-Quran itu disebutkan bahwasannya walladzina amanu, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya dengan keimanan yang sama, maka nanti anak keturunannya itu akan dimasukkan ke dalam surga sama pangkatnya dengan leluhurnya. Sama pangkatnya dengan leluhurnya, tanpa mengurangi pahala leluhurnya sedikit pun. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kenikmatan yang paling nikmat buat Bapak itu di surga bukan bidadari. Meskipun bidadari itu ya menyenangkan buat Bapak. Tapi bukan itu. Kenikmatan yang paling menyenangkan di surga buat ibu, ya bukannya punya istana, emas surga, berlian surga. Bukan itu. Ternyata nikmatnya orang tua itu kalau kumpul sama anaknya. Kumpul sama anaknya. Masih ingat kalimatnya orang Jawa. Kalau di luar Jawa entah kalimatnya bunyinya seperti apa. Tapi kalau kita yang hidup di Pulau Jawa itu sangat tren kalimat mangan, ora mangan. Yang penting kumpul. Saking enaknya kumpul, enggak makan tuh enggak jadi masalah. Padahal kalau kumpul mesti makan. Ya kalau kumpul mesti mangan kan seperti itu. Tapi saking nikmatnya kumpul, saking asyiknya bertemu, sampai di tanah Jawa ini disebutkan mangan ramangan, yang penting kumpul. Dan nanti di surga itu, ya itu yang penting kumpul. Yang penting bisa kumpul dengan anak
kumpul dengan pasangan hidup. Makanya suami itu kalau punya istri solihah bejo. Karena istri solihah enggak mungkin nanti di surga cari bidadara. Istri solihah nanti di surga ya nanya, suamiku di mana? Asal suaminya meninggal sebagai muslim, husnul khotimah, walaupun nanti dosanya banyak, catatannya kok abot dosone ya. Istrinya di surga kok cinta terus ngomong, ya Allah, aku tak ingin sendiri di sini. Bawa suamiku ke sini, itu bejo itu. Suaminya enggak modal tiba-tiba cling. Ya. Modalnya apa? Punya istri yang solihah. Makanya kita yang salah-salah ini, yang belum nikah, cari istri yang solihah. Ini kok banter dari sebelah sana ya. Yang sini kok adem-adem saja. Kelihatannya di sini memang soleh-soleh gitu ya. Jadi adem-adem, yang di sana juga soleh-soleh. Begitu pula seorang istri kalau punya suami yang soleh. Masya Allah, suami itu kalau soleh, masuk surga enggak cari bidadari. Yang dicari pertama kali, mana istriku? Mana istriku? Dicari. Maka kalau dikasih tahu istrinya mampir, karena di dunia biasa mampir. Paham toh ya? Ya di dunia diajak ke pasar, mampir dulu kemana. Diajak ke pengajian, mampir dulu kemana. Nah ini diajak ke surga, kok ya tega mampir neraka dia. Naudzubillah min dzalik. Ternyata istrinya seperti itu, lagi mampir ke neraka. Maka suaminya minta, ya Allah bawa istriku ke sini ya Rabb. Karena Allah sudah berjanji, ya Allah sudah berjanji, fiha ma tashtahil anfus. Di dalam surga itu apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa orang yang beriman dikasih sama Allah Ta'ala. Jadi kalau memang istrinya ini mukminah, tapi ya dosanya banyak harus mampir dulu, ya mengalami ya penahanan sementara gitu ya. Maka kalau dipanggil, diminta sama suaminya, Allah akan mengabulkan. Tiba-tiba celing masuk surga. Kenapa? Enggak ada nikmat yang lebih nikmat dari kumpul dengan keluarga, kumpul dengan saudara seiman. Makanya nanti, ini ayatnya belum dibahas loh ya, belum. Ini baru prolog alias muqaddimah. Makanya dikatakan dalam sebuah riwayat, orang-orang yang sudah meninggal dunia berada di alam barzah sana, kenikmatan yang paling nikmat yang dirasakan oleh penghuni kubur adalah ketika ada seseorang di dunia ini yang dia cintai kok mengunjungi makamnya. Maka ketika orang itu berada di hadapan makamnya, di hadapan kuburnya, Allah jadikan pertemuan itu suatu nikmat di alam barzah sana sebagai nikmat yang paling nikmat dari semua suguhan surgawi. Masya Allah. Jadi berarti kumpul sama yang dicintai Allah itu penting atau enggak penting? Penting ya. Nah sekarang kita baca ayatnya. Satu ayat pendek, cuman namanya ayat ya kalau dijabarkan enggak ada habisnya, kalamullah. Dalam surat Al-Hijr ayat 47. Surat Al-Hijr itu surat yang ke-15, ayat yang ke-47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Nanti kalau kita cari ayat-ayat yang senada dengan ayat ini, ada beberapa ayat di dalam wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami mencabut segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka bersaudara dan duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Singkat tuh ayatnya ya, tapi maknanya dalam. Yang pertama, wa naza'na, Allah mencabut dari hatinya orang-orang yang beriman. Wa naza'na ma fi sudurihim
min ghil. Rasa iri, rasa dengki, rasa enggak suka, rasa permusuhan, itu sudah dicabut sama Allah Ta'ala. Sehingga di surga enggak ada judulnya, orang kok masih ada rasa iri, enggak ada. Orang ada rasa dengki, enggak ada. Permusuhan, enggak ada. Hatinya satu, saling menyayangi, saling mencintai. Hatinya seperti itu. Ikhwanan, mereka menjadi orang-orang yang bersaudara. Ini yang mau saya garis bawahi ya, menjadi orang-orang yang bersaudara. Syaratnya apa tadi? Rasa iri, rasa dengki, rasa dendam, rasa permusuhan dicabut. Akhirnya jadi apa? Ikhwanan, jadi bersaudara. Berarti kalau masih suka iri, suka dengki, suka bermusuhan, udah bersaudara belum? Makanya golek dulur ki, ya dulur. Cari saudara itu yang saudara. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ayat yang lain, saya bacakan dulu. Surat Al-Hasyr ayat 10, Al-Hasyr itu surat yang ke-89 ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Di ayat ini lagi-lagi Allah menyebutkan dan orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin dan ansor. Siapa itu? Para tabi'in. Para ulama mengatakan para tabi'in yang dimaksud dalam ayat ini adalah siapapun setelah sahabatnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Berarti kita masuk atau enggak masuk? Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau mau masuk ayat ini, ya mau masuk dalam ayat ini, maka sifatnya bagaimana? Yaqulun. Orang-orang yang datang setelah sahabat ini, hobinya, kesenangannya, dia suka berdoa dengan doa berikut. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan juga ampuni saudara-saudara kami yang beriman sebelum kami, yang imannya awal, yaitu para sahabat. Tapi disebutkan di sini dengan sifat li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Jadi persaudaraan itu yang benar-benar saudara adalah kalau dalam keimanan yang sama. Itu saudara yang hakiki karena persaudaraannya abadi selama-lamanya. Mungkin ada persahabatan sekedar di dunia, di akhirat gak bisa bersahabat lagi. Ya di akhirat gak bisa bersahabat lagi. Mungkin ada pertemanan baik di dunia, tapi di akhirat gak bisa berteman lagi. Makanya yang bisa didoakan dalam ayat ini adalah yang beriman. Nah menariknya, apa doanya? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ada rasa ghil. Tadi ayat sebelumnya wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dicabut ghilnya. Di ayat ini minta jangan ada ghil dalam hati kami. Berarti ciri-ciri orang beriman yang bisa bersaudara dengan saudaranya seiman adalah yang hatinya enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada dendam, enggak ada permusuhan. Maka begitu dia lihat mukmin, dia akan mengatakan ini saudaraku. Pertanyaannya, lah kita ini kalau lihat mukmin udah gitu belum? Kok dia yang naik pangkat ya, kok bukan aku ya? Rupanya elek kok bojone ayu ya. Ada enggak yang model begitu? Ini mukmin loh, lihat saudaranya mukmin, wajahnya enggak ganteng, enggak tampan, menurut dia jelek, padahal ya
enggak jelek. Ya biasa-biasa saja. Tapi karena istrinya itu terlampau cantik, maka suaminya kelihatan welek. Bahkan weleknya ada tambahannya, pol. Lah ini ada orang ganteng, mukmin ketemu mukmin, mukmin ganteng ketemu mukmin yang wajahnya sebetulnya enggak jelek, biasa-biasa saja. Tapi karena istrinya cantiknya luar biasa, maka suaminya jadi enggak tega tuh ngomong. Jangan-jangan aku itu orangnya. Apa yang terjadi? Begitu lihat istrinya seperti itu, suaminya seperti itu, komentarnya itu bukan alhamdulillah, bejo deh. Ini orang bejo. Dikai selamat bejo mas, bojomu ayu, masya Allah. Nah itulah mukmin dulur namanya. Iki tambah orang, kapan mati ya kowe ya? Kamu kapan matinya? Biar istrimu bisa aku persunting. Kan aku ganteng, bojomu ganteng, ayu kan pantas. Kowe ora pantes. Di hati gerundel begitu. Ini namanya ghil. Namanya ghil. Ini susah jadi dulur kalau begitu. Susah merasakan persaudaraan. Karena orang kalau udah bersaudara itu ya susah diomongkan ya. Namanya juga bersaudara. Lanjut, boleh dilanjut. Ya. Jadi misalnya kok Ustadz Iis, misal nih ya. Ya, Ustadz Iis, wajah ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah, ganteng. Ini yang satu namanya Muhammad Anis, di sampingnya putra saya namanya Ahmad Anis. Mas Podo tuh ya, Muhammad Anis, ya di sampingnya Ahmad Anis. Ada dua Anis di samping saya malam hari ini. Ustadz Muhammad Anis yang di Masjid Ar-Raudhah dikasih julukan Ustadz Iis. Sejarahnya apa itu? Kok Ustadz Iis itu dapat panggilan Ustadz Iis, padahal namanya Muhammad Anis. Ya gara-gara keliru terus teman-teman saya. Anis mana Anis? Yang datang Ustadz Iis. Saya enggak manggil kamu. Oh, tadi kata manggil Anis. Anis anak saya. Anis anak saya. Giliran saya manggil Ustadz Iis, mana Anis? Mana Anis? Ya, yang datang anak saya. Abu ya enggak manggil kau, manggil Ustadz. Ya. Akhirnya daripada saya pusing ya, Ustadz Iis ya, biar enak kamu saya panggil Iis. Panggilan manis. Ya namanya Ustadz Iis. Nah Ustadz Iis ini, Masya Allah, enggak ikut kerja bakti di Tawangmangu. Betul kan ya? Duduk di sini, masuk YouTube, misal begitu ya. Tenar, sehingga dagangan sarung goyornya laku keras, saudara-saudara. Ya kan, dagangan sarung goyornya laku keras, insya Allah gitu. Sementara teman-temannya kerja bakti mikul watu mangan mie. Makannya mie godok, Tawangmangu adem gitu ya. Makannya mie godok. Seruputnya teh panas. Batunya buat badan jadi panas. Ustadz Iis duduk, garu, kopi jahe, roti Alibaba dan kawan-kawannya. Belum lagi disapa oleh fans-fansnya. Kok misalnya, ini cuma misal loh ya. Mas Ucup dari Tawangmangu dan Mas Cahyo dari Tawangmangu lihat YouTube ngebatin. Ya ngebatin. Enak tenan dia rarekoso. Enak betul dia. Cuman duduk, ngemplak-ngemplok ya. Lep-lep ya. Terus senyum-senyum masuk YouTube, enak betul dia. Siapa yang kenal aku, angkat-angkat batu di Tawangmangu, peteng adem. Enak ke Ustadz Iis. Baru kita sarungi yola, laku lah apa dia. Ini enggak bisa jadi saudara ini. Kenapa? Ada ghil, iri, dengki, dendam, bermusuhan.
Satu orang di dalam rumah punya sifat seperti itu, rumah itu gonjang-ganjing. Bayangkan kalau di satu kabupaten ada 2.000 orang seperti itu. Bayangkan kalau di grup WA ada 10 orang yang seperti itu. Grup WA-nya maka nggak pernah tenang, gonjang-ganjing. Di IG, yang komentar kok ada yang modelnya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. IG-nya nggak akan pernah tenang, nggak akan pernah tentram. Contoh, Ustaz Is lagi boleh? Ya, nggak apa tuh Is, buat contoh ya. Ini dia sudah pernah apa meneh. Ustaz Is sudah ngebatin apalagi ini yang mau dibuat contoh. Tenang Is, contohnya itu akan buat dagangan sarung goyormu laku keras, insya Allah. Ustaz Is di IG mencuplik kajian saya ini, ya, yang ngomongkan sarung goyornya itu, terus dikasih tulisan minat segera pesan sekarang juga, persediaan super terbatas, di-share di WA, di IG. Terus kamu kira banyak jempol gitu. Nah kalau ada ghil, seseorang hati ada ghil, ada iri, ada dengki, komentarnya bisa jadi ya, komentarnya bisa jadi ini kalau kita seperti itu, naudzubillah min dzalik. Komentarnya begini, Ustadz kok hobinya jualan bukan ngajar. Ustadz kok cari duit, nyat moto duiten. Ustadz kok hubud dunia, didik duit. Ini kalimat seperti ini muncul gara-gara apa? Ghil. Jadinya enak atau enggak enak? Enggak enak. Nah di surga itu semua yang enggak enak enggak ada. Semuanya enak. Yang enggak enak enggak ada. Jadi kalau kamu pesan yang enggak enak di surga, tertolak by system. Saya minta dihadirkan wajah orang jelek. Sing metu mesti ganteng. Munculkan orang terjelek. Yang keluar pasti cantik. Protes jenengan sama malaikat-malaikat, saya mintanya orang yang terjelek. Lagi sih paling elek. Ya ini yang paling jelek. Sejelek-jeleknya tetap paling cantik. Tetap paling ganteng. Yang enggak enak enggak ada. Di surga semua enak. Maka penyebab sesuatu yang enak rusak menjadi enggak enak, itu adalah di hati ada iri, ada dengki, ada permusuhan dan lain sebagainya. Lah penyebabnya inilah sama Allah disingkirkan. Saking hebatnya penyakit ghil, penyakit dengki, iri dan saudara-saudaranya itu, maka kalimatnya dalam Al-Quran bukan dihapus gitu, bukan. Ya, bukan dihapus ini bukan. Ya, bukan disingkirkan, bukan. Tapi kalimatnya wa naza'na. Naza'na itu artinya apa? Dicabut. Maka kita suka dengar istilah lagi naza' itu. Tahu? Kalau ada kalimat lagi naza' berarti lagi apa itu? Lagi apa? Diproses malaikat. Malaikat siapa? Ngomong oto yuk kok. Malaikatnya kalau enggak kamu sebut nanti kamu berurusan dengan beliau. Malaikat Israel alaihissalam. Ya, malaikat Israel alaihissalam. Itu ketika seseorang diproses, biasanya kita menyebutnya dengan kalimat, ini orang lagi naza. Artinya lagi dicabut. Ruh itu prosesnya dicabut. Terus mangsamu kayak yang film metu dewe, ruhnya keluar, gambar putih bening metu dewe. Ora, dicabut. Dicabut. Kenapa dicabut? Lengket. Leket. Karena udah menyatu luar biasa. Dicabutnya lewat ubun. Makanya harus dibius total. Pembiusan total oleh malaikat Israel itu ditontonkan film Majlis Ar-Raudhah. Karena biasa hadir Majlis Ar-Raudhah. Jadi enggak kroso. Ya, ditontonkan tempatnya di surga. Ngerti-ngerti proses sudah selesai. Pernah sunat. Masa urung tuh ya. Masih sunat dulu ya, sunat zaman dahulu. Saya kan sunat zaman dahulu kala.
Itu dokternya atau yang bagian khitan itu ya. Enggak ada yang kalau khitan anak-anak kemudian langsung ngecek-cek itu enggak ada. Mesti kan diajak ngobrol, suka apa, makannya apa, suka permen ya. Itu ini diajak ngobrol kesukaannya ya. Padahal itu lagi kers ya. Tiba-tiba selesai. Dialihkan pikirannya. Lah itu nazak itu dicabut itu sesuatu yang memang melekat, makanya dicabut. Lah untuk ghil, penyakit iri dan dengki dalam Al-Quran disebut wa naza'na ma fi sudurihim. Sesuatu yang tertanam di dalam hati mereka yang bersifat iri dan dengki udah dicabut sama Allah Ta'ala. Berarti enggak mungkin bisa tumbuh lagi. Karena hari ini mungkin enggak dengki, besok diampiri setan, dengkinya bisa muncul. Contoh. Ustaz Iis lagi. Boleh Ustaz ya? Masya Allah. Ustaz Iis. Enggak ada iri, enggak ada dengki. Khidmah sama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Khidmah. Nyapu musola, nyedot karpet. Kemudian ya ngosek kamar, mandi. Melayani tamu. Ikhlas, Masya Allah. Datang setan wujud menungso. Bisi. Kamu daripada di sini enggak digaji, enggak dikasih duit, cuman disuruh-suruh ngepel. Emang kamu pembantu. Kamu tuh mondok 12 tahun, ilmumu enggak dihargai, mulai. Tundung bener juga ya. Na'udzubillah min dzalik. Bener juga ya. Ini kalau saya di kampung udah jadi ustadz besar saya. Video YouTube saya udah banyak soalnya. Mulai. Ya mau? Mulai. Kok ada Mas Seto sama Mas Rio. Duduk. Enggak saya suruh ngosek WC. Enggak ada judulnya Mas Rio saya suruh ngosek WC. Pernah Mas Rio? Enggak pernah. Mas Seto, enggak pernah saya suruh ngosek WC. Atau sapu-sapu musola, enggak pernah. Setannya bisi Ustaz Is lagi, yaitu Mas Seto, Mas Rio, mondok yang enggak pernah, tapi enggak pernah ngosek WC. Lah kamu yang mondok tambah ngosek WC. Mulai. Setannya masuk. Maka rasa iri dan dengki yang tadinya hilang tampaknya enggak ada itu ya, bisa muncul kembali. Karena ada setan yang bisikin, ya ada manusia yang bisikin, dan seterusnya. Nah di surga jangan khawatir, enggak mungkin iso. Enggak mungkin bisa iri dengki, karena nanti di surga itu kamu akan melihat sebelahmu, wah itu nikmatnya lebih nikmat. Kowe gak meri, kok ngono deh ya, aku kok gak ya. Akan senang lihat orang lain senang, akan bahagia lihat orang lain bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena sudah dicabut, dibedol. Sehingga enggak ada lagi sisanya di dalam hati rasa iri dan dengki. Enak atau enggak enak kalau begitu? Enak. Saya mau nanya, ini wedang jahe madu. Ini wedang jahe madu. Ini harus saya praktekkan soal ilmunya. Boleh dipraktekkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, enak. Saya mau nanya ini, jenengan lihat saya minum wedang jahe madu ini, kemecer, pengen, ya, terus jadinya kecut, atau kemecer, tapi jadinya alhamdulillah, bisa merasakan nikmat yang sama. Nah ini para wali, ini yang saya dapat ilmunya para wali, karena di hatinya enggak ada iri dan dengki, para wali Allah itu, di hatinya enggak ada iri dan dengki. Jadi kalau lihat orang lain dapat nikmat, meskipun wali itu enggak dapat nikmat, maka lihat orang senang, hatinya bisa ikut senang. Berarti kan enak ya, enggak butuh banyak modal loh. Lihat orang punya mobil, enggak usah punya mobil. Lihat orang nikah, enggak usah nikah. Lihat toh udah senang. Iya. Lihat gitu ya, orang kok baru dapat duit 20 miliar, enggak usah dapat duit dia. Lihat orang dapat duit 20 miliar, orang itu senang. Beliau itu bisa ikut senang yang sama, bahkan
senang yang dirasakan bisa lebih dari orang yang lagi merasakan senang. Asyik atau enggak asyik itu? Asyik ya, ini hati itu. Seperti itu. Nah di Al-Quran disebutkan nanti di surga وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Duduk di atas dipan, itu kalau bahasa Indonesia tempo dulu dipan. Ya. Sarir itu gimana ya nerjemahkannya, rada repot juga ya. Sarir itu alas yang biasa kita gunakan untuk, ya dipan sih. Tapi kalau dipan kan kesannya kayu kotak gitu ya. Ini bukan kayu kotak kok, ini dari yakut, intan, berlian. Wah indahnya luar biasa. Tempat untuk duduk santai dan untuk rebahan. Mungkin kalau bahasa kita licak gitu ya. Apa lincak ya? Hah? Nah, amben kan Jawi ingkang halus. Ya. Apa? Ya itu ya. Buat tiduran santai, lebih ada bentuknya itu ya. Yang biasanya ada melengkung ya sofa itu, sofa tidur boleh ya, sofa tidur. Nanti di surga seperti itu tapi besarnya itu satu kota. Usah coba pikir, tiwas jeblok mikir gitu ya. Kok bisa, udah buang semua yang seperti itu. Nikmat duduknya menghadap kepada saudaranya, saling berpandang-pandangan. Ikhwanan, senyum-senyuman terus dongeng, cerita. Gimana kabarmu nih, bla bla ngobrol. Jadi hiburannya nanti ahlul jannah itu apa? Ngobrol. Enak ya? Duduk ngobrol. Makanya kamu nih kalau pengen masuk surga ya tiruan. Yang sering-sering duduk ngobrol. Gitu. Ya Bib, saya mau meniru penghuni surga, gimana? Saya mau duduk ngobrol. Ya nanti dulu duduk ngobrol ada keterangan lanjutan. Keterangannya apa? Hatinya saling mencintai. Makanya dikatakan dalam berbagai riwayat, ini sederhana saja, hubungan suami istri, dudukmu bersama pasangan hidupmu untuk menyenangkan hatinya, lebih utama daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 tahun. Jadi ada ibadah itu judulnya cuman ya lungguh. Tapi duduk bukan sembarang duduk. Saya mau nanya ini, siapa yang duduk sama orang tuanya bisa bahagia? Duduk lihat orang tuanya diajak ngobrol terus seneng gitu. Ya ini banyak akhir zaman ini anak duduk sama orang tuanya dengerin orang tuanya ngomong kok gak menduk-menduk gitu. Jameki ya Allah, ya Bu, iya dia enggak mata, iya tapi hatinya ya Allah kok ini terus gitu ya. Apalagi duduk sama mertua, istri duduk sama ibu mertua, ibu mertuanya nyerocos terus ya. Naudzubillah min dzalik itu mungkin ada yang batin, mbok bisu sisan ngono ya. Naudzubillah min dzalik. Itu ada yang sebelnya sama ibu mertua sampai ngebatin seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kalau sampai seperti itu. Nah ini ibadahnya lain. Duduk artinya seneng. Jadi enggak pengen pisah. Asyik. Nah itulah gambarannya duduknya orang-orang soleh kalau lagi ketemu sama orang-orang soleh. Seperti itu. Nah ikhwani rahimakumullah. Karena duduk dengan hati yang enggak ada iri dengki itu sifatnya penghuni surga. Maka para wali, orang-orang soleh, para nabi dan rasul berupaya agar suasana surgawi itu ada di muka bumi. Bagaimana caranya duduk enggak ada permusuhan. Orang sekarang ini kadang kalau duduk bahas politik padu. Iya. Bahas bisnis kerah, tukaran. Begitu bahasnya pisang goreng damai. Pisang gorengnya enak-enak, belinya di mana ini? Urusan apa ini? Betul ya? Begitu bahasnya, ada permusuhan? Enggak ada. Politik hilang. Perbedaan bisnis hilang. Nanya bahkan, pesennya di mana? Oh yang di sana lebih enak. Akhirnya apa? Ngobrolkan kuliner. Ngobrolkan kuliner.
duduk makan, ya duduk makan bersama dengan hati yang saling mencintai, itulah yang dikondisikan oleh para wali untuk umat akhir zaman meniru apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Karena umat akhir zaman ini diajak duduk zikir, artinya belum tentu bisa bareng-bareng ingat Allah Ta'ala. Kadang-kadang duduk di tempat zikir, di dalam masjid, teriak ngucap zikir dengan kenceng, begitu noleh ke pojok, oh itu orangnya. Paham maksudnya? Masih bisa muncul iri, dengki, ya ngebatin yang gak baik sama orang di sekitarnya. Tapi begitu duduk makan, kok damai ya? Bisa cair. Nah itu kemudian dipakai oleh para ulama, makanya para ulama itu di majelis-majelisnya selalu ada sesi makan. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, muallif atau penyusun Ratibul Haddad, Wirdul Latif, pengarang kitab An-Nasaihudiniyah dan kitab-kitab beliau yang lain yang julukannya Qutbul Irsyad wa Da'wah. Jadi wali kutub, ya wali kutub asli, gak ngaku-ngaku wali gitu ya. Qutbul Irsyad wa Da'wah, tugasnya bimbing manusia dan menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para habaib kalau udah bicara ilmu, rujukan pertamanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Itu yang jadi mercusuarnya, yang menjadi panutannya dalam keilmuan. Beliau mengatakan, para wali itu di akhir zaman, kalau dulu wali itu nitipkan rahasia ilmunya di kitab. Ya di kitab. Tapi karena orang akhir zaman ini disugi kitab, ya gak iso moco. Gundul beb gitu ya. Gak iso. Dikasih yang Fathah Kasro, gak paham beb. Yai, gak paham yai, Ustadz gak paham. Sudah diterjemahkan, gak mudeng. Ya masih gak mudeng. Bahkan dijelaskan, ya gak paham paham. Maka ulama mengambil inisiatif meletakkan berkah ilmunya di dalam makanan. Dulu saya bingung, berkah ilmu dalam makanan ki maksudnya yupi gitu ya. Berkah ilmu dalam makanan maksudnya bagaimana? Terus saya baca nasihatnya Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, salah satu cicitnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu lagi duduk bersama saudara-saudaramu, makan bersama-sama, maka itu tidak dihitung dari usiamu. Maka ngobrol yang lama. Jadi kalau makan sambil ngobrol itu enggak buang-buang usia. Karena itulah dalam hadis Rasul juga menyatakan SAW, ya kalau lagi makan maka disunahkan sambil ngobrol. Tapi jangan ngunyah sama ngobrol. Kalau ngunyah enggak boleh sama ngobrol. Tapi dalam kondisi makan itu ya diseling-selingi obrolan, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul juga mengajarkan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sholli bilal wa nas niyam tadkhulul jannah bisalam. Disuruh ngapain? Disuruh nebarkan salam tapi sama ngasih makan. Jangan salam gak ono terusane. Assalamualaikum selesai. Ini assalamualaikum blok. Ya nih buat beli makanan 5 juta. Masya Allah. Kira-kira cinta atau enggak cinta itu? Cinta. Assalamualaikum, udah sarapan belum? Belum. Yuk saya traktir. Gimana traktirnya? Ikut saya, diajak ke bandara, terbang Masya Allah. Dari Solo ke Jakarta, hanya untuk sarapan. Luar biasa ya. Ini namanya betul-betul at'imut ta'am, ya, menraktir orang, ngasih makan. Kenapa Nabi SAW itu punya perhatian khusus dengan memberi makan? Karena ternyata ketika orang itu duduk makan bersama, itu hatinya itu bisa cair, bisa bersatu. Gak ada perbedaan, gak ada permusuhan, ghil, iri, dengki itu bisa sirna dengan duduk makan. Dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dipahami oleh orang-orang barat. Makanya orang-orang barat sana kalau mau meeting, mau buat janji bisnis, selalu mengatakan, apa itu? Ketika lunch itu makan apa? Makan siang ya. Nanti ya ketika lunch sambil makan siang kita bahas bisnis. Kenapa? Karena kalau perut itu udah diisi, hati akan bersatu. Ini rahasia, tolong jangan di-share.
Jadi kalau kamu pengen meluluhkan hati seseorang, sering-sering aja, coba share lo ya. Ini ilmu, ya ini ilmu, praktekkan gitu. Praktekkan. Ini kalau udah dijalankan, Masya Allah. Makanya di Majelis Ar-Raudhah itu saya dari dulu berusaha agar suatu saat bisa tiap selesai majelis ada makan, alhamdulillah qabul gitu ya. Selesai majelis makan berjamaah. Rasanya gimana? Enak atau enggak enak? Enak kan ya. Kadang-kadang yang di depannya siapa enggak kenal ya tetap dimakan bareng ya. Enggak ada atau perasaan, gudikan ya kira-kira ya. Ada enggak begitu? Enggak ada. TBC enggak ya gitu. Ada enggak? Enggak ada. Yang ada apa? Dulur, betul kan ya? Ini saudaraku, yuk mas ayo tambah. Ini bagianmu tambah sini gitu ya. Ini kadang-kadang tambah nyoplok, dikasih gitu ya. Ini plok, padahal tempe. Ya plok itu jangan dikira daging gitu ya. Di sini kan menunya sangat tradisional ya. Sangat tradisional. Masya Allah, tapi nikmat. Kenapa? Karena dengan makan berjamaah, hatinya jadi berjamaah. Nah kadang-kadang ilmunya para wali yang diterapkan oleh generasi berikutnya, alhamdulillah kita terapkan, duduk makan bersama, itu dianggap orang hal yang remeh. Ibadah kok mangan-mangan. Ibadah tuh baca Al-Quran tuh, tadarus tuh ibadah. Ibadah tuh kamu zikir yang banyak, itu ibadah. Ini Habib sama Kiai ini apa ini? Oh didik-didik kok makan, didik-didik makan, fikuli makan. Coba lihat. Mau di Pulau Jawa maupun di luar pulau. Kebiasaannya para habaib dan para kiai setiap ketemu ada makan. Betul ya? Ya itu karena ilmunya Nabi Muhammad SAW. At'imu ta'am, kasih makan. Begitu duduk makan, itu hati saling mencintai. Nah saling mencintai, inilah sifatnya penghuni surga. Hasilnya apa? Kalau udah hati bisa saling mencintai, hasilnya Masya Allah. Perlu dijelaskan enggak hasilnya? Saya mau nanya, kamu banyak zikir, kamu banyak sholat sunnah, tujuannya apa? Biar bisa beli mobil lah, Masya Allah kok kuwi. Ya itu ya boleh, tapi tujuan yang paling utama apa? Pengen dicintai oleh Allah. Betul ya? Pengen dicintai oleh Allah. Sementara dalam hadis Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi, haqqat mahabbati alal mutahabbina fi, wa haqqat mahabbati alal mutanasihina fi, wa haqqat mahabbati alal mutabadhilina fi. Makna hadisnya ini kalau diterjemahkan kurang lebih seperti ini, ringkasannya saja ya. Haqqat itu dia berhak mendapatkan cintaku. Jadi kalau diterjemahkan lebih bebas lagi, wajib ku cintai. Walaupun gak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu mesti loh dicintai Allah gitu. Pasti ku cintai. Siapa yang pasti ku cintai? Orang-orang yang saling mencintai karena aku. Ini sejak kapan kita makan kok sak nampan wong limo gak ono suudzon? Apa yang menyebabkan satu nampan berlima kok jadinya asyik? Apa yang menyebabkan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkat makan berjamaah, ini timbul cinta satu dengan yang lain di jalan Allah. Pada detik itulah Allah berkata, haqqat mahabbati. Orang-orang ini mendapatkan cintaku. Cerdas enggak para ulama? Nah, coba awakmu jak zikir bareng. Zikir bareng biar dicintai Allah Ta'ala. Sing siji, la ilaha illallah. Sebelahnya, la ilaha illallah. Sebelahnya, susah. Betul itu jalan cinta. Tapi kan susah menyatukan 100 orang, 200 orang untuk khusyuk. Susah kan ya? Tapi kalau 200 orang diajak makan, khusyuk enggak? Khusyuk. Khusyuknya cepat atau susah? Cepat. Proses makannya lambat atau cepat? Tergantung.
Kalau dijoki terus ya lambat. Makanya dikatakan adilul julus ma'al ikhwan fil ma'idah. Kalau ada hidangan, duduk sama kawan-kawan, jangan cepat-cepat bangun. Karena saat itu Allah lagi mencintai kalian. Puas-puaskan dicintai Allah Ta'ala. Ilmunya para wali gitu. Saya gak paham, ibadah kok mangan tok ya apa. Iya kan ya? Yang gak paham. Ibadah itu ya sholat malam. Sholat malam ya sholat malam, gak usah dipamer-pamerkan. Ngaji ya ngaji, maghrib sampai isya. Tadarus ya tadarus, ada waktunya. Sholat berjamaah ya 5 waktu, masa setiap detik sholat berjamaah. Kan ada waktunya. Tapi kalau makan itu kan enak banget. Kalau lapar disuruh makan. Lah, jenengan-jenengan kan sering lapar tuh ya. Orang beriman itu kan makan ketika lapar. Berhenti sebelum kenyang. Kalau sudah kenyang berhenti ya bagus. Kekenyangan berhenti ya itu menyiksa diri. Nanti kan nyesek gitu ya. Jadi yang enggak enak. Yang dimakan juga jadinya enggak enak. Nah karena dilihat masyarakat ini diajak ketika tadarus ya kok enggak iso khusyuk. Ketika zikir enggak iso khusyuk. Para wali kemudian membuat satu sistem. Gimana caranya bisa khusyuk? Ditemukan khusyuknya ketika makan. Ya khusyuknya ketika makan. Dalam makan tiba-tiba bisa ngobrol, saling kenal, saling mencintai. Saat itulah dapat cintanya Allah Ta'ala. Nah itulah caranya para aulia wassolihin agar umat ini gimana caranya dapat cinta Allah enggak pakai repot-repot. Jelas semuanya? Nah di jannah, di surga ternyata itu yang terjadi. Nanti kalau kita baca hadis yang lebih banyak tentang masalah penjelasan tafsir ayat tersebut, itu sampai nanti kalau mukmin yang satu mau ketemu mukmin yang lain itu ya, anggap saja sarir tuh ini sarir nih ya, seperti ini, cuman ya cilik banget itu ya, itu gede itu. Kalau misalnya saya di surga, insya Allah, antum juga di surga, insya Allah. Terus kok saya kangen gitu, saya lagi di rumah saya. Kemudian kok saya kangen sama satu teman saya gitu. Misal saya itu kangen sama Edwin Ruscahyadi itu ya. Di surga, sok ben aja saiki lho ya. Sok ben itu ya. Di surga saya kangen. Saya ngebatin kangen sama Edwin, pengen ketemu. Di surga nanti ya, suatu saat insya Allah. Maka saya tidak diizinkan turun dari sarir ini. Enggak sempat turun. Sarirnya yang bergerak untuk saya. Kasurnya yang berjalan, marani Edwin yang lagi ada di kasurnya. Kemudian saling tempel kasur, berhadap-hadapan, ngobrol. Pertanyaan saya, lah kalau di pos ronda saja ngobrol, ono gorengan nih kok. Nah, ten swarga ngobrol masuk kotongan. Paham ya? Mesti ya di swarga ngobrol sambil makan. Bayangan saya itu sebelah ya ada bantal-bantal, orang yang mijeti barang. Gak kesel tetap mijeti gitu ya. Ya untuk apa ya, ornamen gitu. Biar untuk pantas-pantesan, masuk kotongan ada yang mijeti itu kan. Menampakkan kemewahan surga. Gak sumuk, tapi ada yang ngipasi. Bayangannya surga seperti itu. Sarirnya ini jalan mencari. Kalau kangen seperti itu, laki-laki ngobrol dan ada yang disantap, makan. Dan itu enggak ada iri, enggak ada dengki, saling mencintai. Nah suasana itulah yang harusnya kita bawa di muka bumi dan mulai dari rumah masing-masing. Bagaimana kita bisa makan atau enggak makan, ya, tapi duduk saling memandang dengan penuh cinta. Bersama anak gitu. Kadang ini sekarang ada mbok-mbok, oknum mbok-mbok. Ya, akhir zaman. Nyawang anaknya pegel. Jangan tampakkan wajahmu di hadapanku. Mama lagi enggak mau lihat mukamu. Masya Allah. Kenapa? Gernyawang anaknya kilingan mantan bojone. Ada betul itu. Jadi ada seorang ibu itu yang marah terus sama anaknya. Heran orang-orang ini, anaknya enggak punya salah kok dimarahi terus. Ini sampai yang saya tuliskan di buku saya dulu ya.
surga di depan mata itu, tentang kisah ada di luar negeri sana ya, bukan di Indonesia nih, di luar sono. Satu ibu itu marah terus sama anaknya, masih kecil, anaknya dimarahin terus. Ya, dimaki-maki, dihajar dan sebagainya. Suatu hari diajak ibunya pergi ke mall. Seneng anaknya diajak ke mall. Ternyata bukan diajak ke mall gara-gara pengen diajak ke mall. Kalau ditinggal di rumah nggak ada yang nunggu anaknya, jadi dibawa. Anak ini tidak diajak masuk ke mall, disuruh nunggu di motor. Ibunya masuk ke mall. Dan ibu ini namanya ibu, mak-mak, masuk mall. Banyak mampirnya enggak? Banyak, mampir sana belanja. Lupa dia kalau bawa anaknya. Padahal di luar tuh hujan derasnya luar biasa. Begitu dia keluar, dia ingat kalau bawa anak. Dia lihat motornya itu ya, dia lihat motornya. Anaknya itu tampak tidur di jok motor. Dimarahin sama ibunya. Hujan begini kamu, tambah mainan di atas motor. Ngapain kamu? Terus anak tadi noleh sambil mengatakan, maaf mama, aku tiduran di sini biar kursi mama enggak kebasahan air hujan. Di situ baru ibunya sadar dan nangis. Ya Allah, gitu ya. Sadar dan nangis. Selama ini anak ini kuhajar, kusia-siakan dan sebagainya. Padahal dia cinta sama aku luar biasa. Loh itu ada itu. Nyawang anak dewe gak iso seneng itu loh ya. Na'udzubillah min dzalik. Ada pula suami-suami, Masya Allah. Kalau lihat istri orang seneng. Duduk itu ya, seneng sama istri orang. Kalau sama istrinya sendiri lihat itu benek. Dia pendeliin, ya, marahin, pendeliin gitu. Ada juga istri-istri yang begitu. Kalau lihat suaminya gitu langsung, ya. Tapi kalau lihat suami orang, monggo diunjuk, silakan diminum, duduk, Masya Allah, tambah langsing ya, lama nggak ketemu nih. Ini pakai pemutih apa nih wajahnya semakin berkilau, Masya Allah, suami orang. Suaminya sendiri, rupamu tambah letek. Na'udzubillah min dzalik. Kok nggak bisa berhadapan-hadapan saling mencintai itu. Makanya ulama ini mengatur caranya. Gimana caranya agar umat ini dapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan remehkan amalan-amalan yang seperti itu. Ya ngaji itu amalan yang hebat. Sholat malam amalan yang hebat. Zikir amalan yang hebat. Makan berjamaah itu amalan yang sangat hebat. Ya, terus gimana? Ya amal no kabeh. Wayahe zikir yo zikir, wayahe ngaji yo ngaji, wayahe ngemplok ya ngemplok. Akhiran terakhir. Udah 1 jam saya bicara. Iya, betul kan Is? Kurang lebih ya, 1 jam paling kurang dikit. Ya paling kurang dikit. Terakhir, insya Allah hari Ahad besok saya menyelenggarakan kerja bakti kubro. Wah, biasanya kan apa namanya itu tablik akbar, istighotsah kubro. Ini kerja bakti kubro. Di mana? Di pembangunan proyek Majelis Ar-Raudhah Tawangmangu, kerja baktinya angkat-angkat urukan. Angkat-angkat urukan, ada batu, ada tanah, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah akan saya mulai jam 9 pagi, ya, berakhir unlimited. Sak rampungi, ya sak rampungi. Lerennya sak kesele. Kalau kesel leren. Jadi kalau jenengan ikut kerja bakti baru 2 menit kesel, ya lereno. Enak atau enggak enak? Enak atau ya? Enak, insya Allah. Nah nanti yang mau ikut kerja bakti atau pemirsa ada yang mau ikut, ya Ahad besok, maka silahkan daftar kepada Mas Seto. Ya daftar kepada Mas Seto atau Mas Wahid. Mas Seto atau Mas Wahid. Di mana tuh WA-nya Mas Seto muncul tuh. Seperti yang tertera di layar monitor. Mau ikut kerja bakti. Kalau ada ibu-ibu yang mau nyumbang pisang goreng, boleh.
Blanggreng boleh, telo boleh. Tapi tolong ya, sudah diolah. Ojo mbok setori telo 3 kilo, pisang sak truk ngono ya. Tambah bingung aku nggopo gitu. Ya sudah diolah. Diolah tapi yang enak ya, karena untuk kawan-kawan yang kerja bakti. Kalau ada yang mau bawakan ayam dari Jatipuro boleh. Ya, ada yang mau bawakan kambing boleh, tapi ya sudah dipotong. Jangan kambing hidup, nanti kita bingung motongnya lagi. Pokoknya kita mau kerja bakti kubro. Untuk apa? Bangun majelis tahap finishing yang di Tawangmangu. Kalau yang di Solo, sepekan yang lalu baru peletakan batu pertama. Alhamdulillah, walaupun teman-teman ini pergi ke Tawangmangu, ya, tapi 19 pondasi sudah berhasil kami cor. Siapa yang ngecor? Ya yang kerja bakti di Tawangmangu. Kok bisa? Sakti. Ya bisa ada di 2 lokasi dalam hari yang sama. Itu kan berarti orang yang sakti karena semangat yang tinggi. 19 pondasi sudah dicor. Insya Allah nanti Jumat depan mau saya pamerkan. Insya Allah, sekarang jangan. Nanti Jumat depan jenengan mau tak ajak survei lagi. Ya, hasil peletakan batu pertama dalam 2 pekan jadinya seperti apa. Insya Allah begitu. Nah, yang mau ikut kerja bakti, laki-laki daftar, yang perempuan enggak usah. Yang perempuan doakan saja nih, kaum pria ini mau ikut kerja bakti. Ya, mau aja saya udah senangnya luar biasa, enggak usah kerja di sana, nonton tok enggak apa-apa. Ya, lihat saja itu ikut menyemangati. Beb, saya enggak kuat kerja bakti, terus saya akan jadi supporter saja. Lanjutkan, angkat boleh. Itu yang namanya supporter itu juga penting, karena kerja bakti kalau diem-diem dok, enggak enak. Ya, enggak enak, harus ada supporter ya. Bagian yang teriak, tim ngecerohi harus ada itu ya. Wah, tahu ngecerohi ya? Ya udah ini bahasa Solo ini. Susah dicari tandingannya itu ya, tim ngecerohi itu. Karena menyenangkan tuh. Awak gede ngangkat watu cilik, wah opo kowe. Rene ganti semut kowe gitu ya. Itu namanya ngecerohi. Ya, yang dikecerohi biasanya kan seneng ketawa-ketawa gitu. Nah, itu hiburan ya, itu hiburan. Karena enggak ada benci, hatinya enggak ada iri dan dengki. Nah, insya Allah itu. Karena saya lagi berjuang selama sepekan melakukan sesuatu yang menurut akal enggak masuk akal. Bangunan yang finishingnya masih harusnya itu diselesaikan 2 atau 3 bulan finishingnya. Gimana dalam waktu sepekan bisa finish? Masuk akal enggak? Saya udah nanya sama beberapa teman-teman yang kontraktor, aduh, enggak masuk akal. Tukangnya juga, ya saya lanjutkan. Kenapa? Orang tahu mikir. Betul kan ya? Kalau yang bilang enggak masuk akal berarti masih mikir. Tugas saya angkat, uruk, kan begitu ya. Semen. Tugasnya bergerak, enggak usah banyak mikir. Saya pakai ilmunya orang gila. Orang gila itu kalau pengen nyebrang, enggak pakai noleh kanan, enggak noleh kiri. Betul ya? Betul kan? Yang penting tujuannya nyebrang ke sana, mau ke sana, langsung jalan. Tekan atau enggak tekan? Tekan. Lah awakmu kakek noleh, ketabrak. Ya memang kalau yang normal ya toleh kanan, toleh kiri. Tapi kalau toleh, akhirnya ketabrak. Orang gila, pede. Sing nyawang, sing edan selamat. Betul kan ya? Betul, itu memang fakta kan, enggak terbantahkan. Memang saya juga heran kok ya wong edan ki sekti men lho ya. Wis edan kok ya sekti, sing waras kok tambah kaya ngene gitu ya. Insya Allah kita waras tapi sakti, amin. Ya, orang-orang yang diambil sama Allah daya berpikirnya yang dikatakan oleh manusia sebagai orang gila, itu sama Allah dikasih keistimewaan. Orang gila itu tidak bisa berbuat dosa. Hebat loh, awakmu waras kakean dosa.
Orang gila nggak bisa berbuat dosa. Kenapa? Semua dosanya tidak pernah dianggap dosa. Bahkan dalam kehidupan hukum internasional, orang gila akan bebas dari semua tuntutan. Betul? Iya. Pasalnya apa? Edan, selesai. Nah, kalau kamu nuntut orang gila berarti kamu masa ana wong edan, mbok edan. Kowe iki ngerti lah, salat sing genah. Ya 5 waktu dijogo salat, wong edan diajak ngomong. Saya mau nanya, ini yang gila yang mana ini? Yang mana nih yang gila? Wong edan yang ngakak, aku ki edan kok mbok ajak salat gitu. Makanya ikhwani rahimakumullah, pokoknya bergerak saja sesuai jalur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Enggak usah kakean mikir. Tapi saya yakin kok insya Allah sepekan beres. Ya, karena ada kesungguhan, ada doa, ada semangat, ya, dan yang paling luar biasa ada Allah. Ya, ada Allah. Insya Allah, bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Salah satu peserta yang saya yakin akan ikut untuk Ahad besok kerja bakti ada Mas Indra dari Semarang itu ya. Ya itu insya Allah ikut kerja bakti itu. Maksudnya tak todong saya ini melu ya. Ya Mas Indra itu paling tidak yang ngajak orang 10 itu paling tidak. Minimal jadi supporter. Ya. Kemudian ada Mas Agus Mazid dari Jogja dan Pak Taji itu. Insya Allah walaupun nggak iso angkat-angkat tapi nutuk-nutuk saged. Ya, jebol-jebol juga bisa. Kalau angkat-angkat saya larang. Nanti kalau boyoknya kumat kan saya dimarahin. Kenapa? Udah opa. Walaupun masih muda, udah punya cucu. Panggilannya sekarang Opa Mazid. Itu di pojok sana, Mas Agus Mazid itu ya. Hampir tiap hari sama saya naik ke Tawangmangu, yang ngurusi bangunan. Nah ini siapapun nanti yang mau ikut kerja bakti, enggak usah angkat tangan. Ya, tapi nanti daftar saja. Bib, berangkat dari mana? Yang mau dari Masjid Ar-Raudhah bareng-bareng boleh. Yang mau langsung ke Tawangmangu, boleh. Naik apa Bib? Yang punya motor, naik motor. Yang enggak punya motor, datang saja ke sini. Bawa kakinya. Ya, insya Allah nanti sampai ke sana. Bib naik motor capek. Saya aja motoran ke sana, kudanan, basah, kuyup, enggak capek kok. Jangan beralasan naik motor capek. Ayo tajak motoran awakmu. Ya karena saya dulu waktu teman-teman dari Boyolali itu bilang, Bib ini ngaji dari Boyolali naik motor Bib. Ya jauh Bib naik motor gitu. Dari Boyolali dulu teman-teman. Saya diundang pengajian ke sana. Hujan terus saya naik motor. Terus tak jawab, aja ngomong kesel nih mbak aku. Neng apa? Lah aku mau ini kudanan juga kesel. Ya naik motor. Jadi yang penting semangat. Ya semangat. Untuk apa? Niru sahabat. Ya niru sahabat. Sahabat dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu selalu melakukan kegiatan bersama-sama. Bangun masjid, ndak ono. Wong sugih zaman Kanjeng Nabi bangun masjid, ya Rasulullah ini ya saya wakaf tanah, terus ini duitnya, terus mulih. Ora ono. Ya Rasulullah ini tanahnya, ini duitnya, ini tenaga saya. Disekuyung bareng-bareng bangun. Betul begitu? Sehingga sahabat itu yang punya duit, yang enggak punya duit, yo bareng-bareng ngangkat kayu, bareng-bareng ngangkat batang kurma, bareng-bareng buat atap bersama-sama. Hasilnya Masjid Nabawi itu tambah lama tambah besar. Dan orang yang masuk wadem luar biasa. Kenapa? Yang ngebangun Nabi Muhammad SAW didukung para sahabat. Kemudian semuanya dengan senang, dengan riang bersama-sama. Makanya syaratnya kerja bakti merengut minggato. Harus dengan ceria, senang ya, dan penuh kebahagiaan. Karena kita lagi bangun surga kita. Bangunnya di mana? Di dunia. Nanti kita nempatinya di akhirat. Dan ketika bangun itu nikmatnya luar biasa. Saya ngerasain kok. Saya juga bingung ya. Kok iso ya nonton watu diuncalno kok seneng ya. Nyekel watu tak uncal-uncalno kok seneng gitu ya. Kadang yang gaya tangan siji wah kaboten gitu ya. Tapi kok seneng hatinya. Nikmatnya luar biasa. Ada apa gitu ya. Ini nikmat. Ya karena ini lagi bangun surga, makanya bisa terasa nikmatnya itu. Apalagi begitu kena pisang goreng made in Ahmad Jabal.
Itu Mas Ahmad karena dari Tawangmangu saya kasih julukan Jabal. Ahmad Jabal, spesialis pisang goreng. Sama gorengan-gorengan yang lain. Pengen ngerasain hari Ahad. Ya. Beb, saya cuma pengen ngerasain tok boleh? Boleh. Ya, makanan kalau nggak ada yang makan nanti juga repot. Nggak ada masalah. Yang penting pokoknya datang itu saya udah senang. Nggak usah jawab ya, dan saya nggak akan nanya, siap kerja bakti, ora takok aku. Nah, aku butuh bukti, bukan janji. Ya aku butuh bukti, bukan janji. Semoga berkah manfaat. Ya kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Pengumuman insya Allah Jumat depan tuh kalau saya nggak salah Jumat Kliwon ya. Sudah Kliwon belum? Oh Mas Eto berarti salah info ya. Maulidnya masih kapan? Dua pekan lagi ya. Untuk Jumat Maulid ya, Jumat Maulid. Maulidnya akan saya mulai setelah sholat Isya langsung. Jadi untuk 2 pekan lagi, itu biasa kita kan mulai maulid jam 8, setengah 9 ya. Tapi kita akan mulai maulidnya sholat Isya berjamaah, ba'diyah, langsung baca maulid Simtud Duror. 2 pekan lah lagi. Kemudian untuk Jumat besok, ya pengajiannya karena ini alhamdulillah sekarang kan sudah semakin enak ya, di luar sudah boleh nggak pakai masker, maka pengajiannya akan saya mulai insya Allah jam 8 tepat saya udah ngajar. Jam 8 tepat saya udah ngajar. Yasin dan sholawat dimulai setelah sholat Isya berjamaah. Jam 8 tepat saya ngajar dan insya Allah setengah 10 udah selesai. Jam 10 jenengan udah bisa sampai di rumah, bisa istirahat. Doakan itu bisa saya lakukan dan bisa istiqomah selama-lamanya. Dan yang terakhir, mari kita santap nasi itu. Ya, sambil menatap saudara kita di depan kita, ya empelok. Insyaallah nikmat. Wa afa minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setelah ini akan istirahat sebentar.